Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita untuk persiapan ujian kenaikan kelas. Kali ini kita akan membahas tentang materi bab 3 semester 1, yaitu tentang relasi dan fungsi. Untuk soal-soal yang akan diujikan nanti meliputi ciri-ciri dari suatu himpunan atau relasi, yaitu nanti ada yang namanya daerah asal, daerah hasil, dan daerah kawan. Kemudian nanti juga ada soal terkait dengan nilai suatu fungsi. Untuk itu, pastikan kalian sudah bisa membedakan siapa sajakah yang termasuk ke dalam daerah asal, daerah hasil, dan daerah kawan. Kemudian untuk nilai fungsi itu, dia mempunyai bentuk umum, yaitu fx sama dengan ax ditambah b. Kita langsung ke soalnya saja, nanti sekalian Ustazah berikan penjelasannya. Contoh soal pertama. Ini contoh soal dasar ya, jadi pasti sebelum kita ke ciri-cirinya, kalian juga harus bisa membedakan siapa sih fungsi itu. Ini salah ketik deh. Fungsi. Siapa sih fungsi itu? Jadi fungsi itu punya syarat bahwa bahwa semua domain punya pasangan tepat satu. Jadi ini nih, tadi kan ada istilah daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil ya. Daerah asal itu adalah semua anggota yang di depan. Ini adalah daerah asal. Kemudian lawannya ini adalah daerah kawan. Sedangkan daerah hasil itu adalah setiap daerah kawan yang berpasangan dengan daerah hasil. Berarti kalau misal kita lihat opsi C ini daerah asalnya adalah si A, kemudian daerah kawannya adalah si B, tetapi untuk daerah hasilnya hanya B tetapi yang punya pasangan aja dengan A. Kayak gitu. Begitu pula untuk yang opsi B dan opsi D. Nah, suatu pemasangan termasuk ke dalam jenis fungsi jika setiap anggota daerah asal punya pasangan tepat satu. Punya pasangan tepat satu daerah kawan. Kita lihat, jadi yang bagian depan ini nggak boleh bercabang. Ini nggak boleh bercabang. Kita lihat, untuk opsi A, B, C, D yang daerah hasilnya itu bercabang, maka jelas dia bukan fungsi. Berarti karena di sini ada anggota A yang dia bercabang, maka opsi A ini bukan merupakan fungsi. Sedangkan C, B, dan D termasuk fungsi karena setiap anggota daerah asal atau yang di depan ini punya tepat satu anggota. Itu untuk membedakan fungsi dan bukan fungsi, serta tadi sudah Ustazah berikan penjelasan yang namanya daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil ya. Contoh kedua, diberikan pemasangan dari A ke B, kemudian diminta menentukan daerah hasil dari relasi fungsi di atas. Ingat, yang namanya daerah hasil itu adalah setiap anggota daerah kawan yang berpasangan dengan daerah hasil. Berarti, yang berpasangan dengan daerah asalnya. Berarti yang punya pasangan itu adalah 3, 4, 6, dan 9. Yang Ustazah lingkarin merah ini adalah daerah hasilnya. 3, 4, 6, 9 berarti jawabannya yang D. Contoh ketiga, diberikan relasi dari himpunan A ke himpunan B, soalnya masih sama, diminta menyebutkan daerah hasilnya. Daerah hasil ya, B yang punya pasangan dengan A, berarti 1, 4, 9, dan 16. 1, 4, 9, ini pokoknya yang ada 12-nya ini nggak masuk nih. Berarti jawabannya yang B. Contoh keempat. Gambar di samping menunjukkan pemetaan fungsi dari A ke B.
Domain dan range fungsinya berapa? Siapa aja? Domain nih istilah ya, domain itu adalah istilah lain untuk daerah asal. Sedangkan range itu adalah daerah hasil. Dan kalau yang namanya daerah kawan adalah codomain. Ini adalah daerah kawan. Sehingga kalau ditanyakan domainnya, berarti domain itu adalah semuanya. Semua yang ada di depan nih. A, B, C, D, A, B, C, D. Berarti untuk jawaban yang D jelas salah. Kemudian daerah hasil adalah yang di belakang ini, tetapi yang punya pasangan dengan yang di depan. Berarti 2 dan 3 saja. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Sampai sini paham ya? Contoh kelima. Nah, untuk contoh kelima ini di sini sudah masuk ke dalam pembahasan tentang nilai fungsi. Ingat, bentuk umum rumus fungsi itu adalah fx sama dengan ax ditambah b. Sehingga kalau kita punya informasi f3-nya 11 dan f1-nya 7, maka kita pasti bisa menentukan nilai a dan b-nya. Caranya gimana? Kita tuliskan dulu bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax ditambah b. Kemudian F3-nya kan sama dengan 11, tetapi 11-nya kita tulisnya nanti dulu. Dari rumus ini, X-nya kita gantikan dengan X yang ada di info ini. Berarti A kali X, X-nya 3, berarti A kalikan 3, maka 3A. Ditambah B. F3 tadi nilainya berapa? 11, kita tuliskan 11. Kemudian untuk F1, F1 itu nilainya adalah 7. Sebelum kita tulis 7-nya, kita gantikan dulu rumus fungsinya ini. X-nya 1 berarti A kali 1 sama aja dengan A, ditambah B sama dengan 7. Kalau sudah sampai sini, tinggal kita kurangkan. Kita hilangkan untuk huruf yang udah sama atau variabel yang udah sama. Karena di sini B-nya udah sama-sama 1, maka tinggal kita kurangkan aja nih. Kita nguranginnya dari depan biar nggak bingung. 3A dikurangi A, berapa? 2A. B dikurangi B itu 0, nggak perlu ditulis, sama dengan 11 dikurangi 7. Hasilnya adalah 4. Maka A-nya tinggal kita bagi. 4 dibagi 2, berapa nih? 2. Ternyata kita dapat nilai A-nya adalah 2. Nah, kalau udah sampai sini, kalian boleh langsung lihat opsi jawaban. Mana sih yang nilai A-nya itu 2? Ini A-nya bukan 2, bukan 2, bukan 2. Maka pasti jawabannya yang C. Tetapi, kalau misalkan nanti ada jawaban A-nya itu lebih dari 1 atau 2-nya itu lebih dari 1, maka kalian harus memastikan nilai B. Caranya gimana? Kalian ambil salah satu persamaan, misal ambil yang 3A ditambah B sama dengan 11. B-nya kita cari, maka A-nya karena udah diketahui sama dengan 2, A-nya diganti dengan 2. 3 kali 2 ditambah B sama dengan 11. 3 kali 2 itu 6, 6 ditambah B sama dengan 11. Maka B-nya tinggal kita pindah ruas. 11, 6 positif pindah ruas menjadi negatif 6. B-nya 11 kurangi 6, hasilnya 5. Benar ya, jawabannya yang C, A-nya 2 dan B-nya 5. Sampai sini silakan dipahami dulu. Untuk menyelesaikan nilai fungsi, kalian gunakan bentuk umum fungsi nih. Nanti kalau misalkan dari soal kok bentuk umumnya bukan AX tambah B, tapi misalkan PX tambah Q, nggak masalah, ini cuma diganti aja hurufnya. Nanti konsepnya tetap sama, X-nya diganti dengan nilai yang diketahui. Gitu ya. Contoh 6. Diketahui F1 sama dengan 4, F2 sama dengan 7. Kemudian diberikan informasi juga fungsi F pada himpunan real. Ini sebenarnya kalau ada kalimat kayak gini tuh kalian nggak usah bingung. Nggak usah bingung ya. Langsung aja kita fokus bahwa ditentukan rumusnya itu adalah AX ditambah B.
Nilai A sama nilai B-nya berapa? Caranya sama seperti soal sebelumnya. Kita gantikan rumus f(x) sama dengan ax ditambah b sesuai dengan informasi yang diketahui. Pertama, ketika x-nya 1, berarti f1 sama dengan x-nya kita ganti dengan 1. Berarti A kalikan 1 ya A, ditambah B sama dengan nilai F1 berapa? 4. Kemudian untuk F2, berarti X-nya kita ganti dengan 2, berarti 2A ditambah B sama dengan 7. Kalau udah dapat persamaan seperti ini, tinggal kita kurangkan aja. A dikurangi 2A, 1 dikurangi 2 berarti masih ada negatif 1A atau negatif A. B dikurangi B itu habis, nggak perlu ditulis, sama dengan 4 dikurangi 7, negatif 3. Berarti A-nya sama dengan negatif 3 dibagi negatif 1, yaitu 3. Untuk nilai B, kita ambil salah satu persamaan, misal kita ambil yang atas, A ditambah B sama dengan 4, A-nya 3 ditambah B sama dengan 4, berarti B-nya 4 dikurangi 3. B-nya sama dengan 1. Sehingga, kalau misalkan kita diminta mencari nilai A dan B, berarti udah selesai sampai sini. A-nya 3, B-nya 1. Namun, kalau misalkan nanti diminta mencari rumus fungsi, berarti kalau udah dapat A dan B, kita ubah ke dalam f(x) lagi. f(x) sama dengan ax ditambah B. Berarti nanti fx-nya tetap x, kemudian A-nya kita gantikan dengan 3, berarti 3 kalikan x, 3x, ditambah B-nya adalah 1. Nah, ini nih, bentuk ini yang dinamakan dengan rumus fungsi. Nanti kalau misal dilanjutkan lagi, kita diminta mencari nilai dari fungsi f sama dengan 9. Berarti dari rumus fungsi yang kita punya, yaitu f(x) sama dengan 3x ditambah 1, maka kalau mau mencari F9, X-nya kita ganti dengan 9. Berarti 3 kali 9 ditambah 1. 3 kali 9 itu 27, ditambah 1, hasilnya adalah 28. Nah, ini adalah contoh soal sekaligus pembahasan penjelasan sekilas yang kita fokuskan untuk kisi-kisi persiapan ujian kenaikan kelas. Silahkan kalian pahami, jika ada pertanyaan, nanti silahkan tuliskan di kolom komentar, insya Allah Ustazah akan bahas. Kalau misalkan kalian belum paham, kalian juga boleh ngerjakan ulang contoh-contoh yang udah Ustazah berikan, kemudian nanti hasil kerjaan kalian cocokkan dengan pembahasan yang sudah Ustazah berikan ini. Setelah itu, nanti silahkan kalian kerjakan latihan soal melalui link soal di kolom deskripsi ya. Untuk pembahasan tentang bab ketiga relasi fungsi, Ustazah cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ke bab 4, yaitu tentang persamaan garis lurus. Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.